Technical View 27 Juli 2022 Fed Decision. Kita langsung tertuju kepada gold yang ternyata ditutup dengan pergerakan yang cukup stabil atau kita simpulkan sebagai sideways. Anda perhatikan candlestick kemarin ditutup dengan shooting star, another shooting star. Berarti shooting star ketiga yang relatif body atau real bodinya cenderung lebih kecil dari dua candle shooting star sebelumnya. Oke, dengan high 1727.90 dan turun sampai 1713.40. Of course, sesuai ekspektasi walaupun tidak mencapai 1710. Tapi perhatikan pula, candlestick ini justru masih tetap dalam fase tekanan. Nah, ekspektasinya kalau misalkan Anda perhatikan dari grafik yang sudah kami share pagi tadi, yaitu kaitannya dengan ekspektasi dibentuknya candle hammer ataupun long lower shadow. Tentunya ini akan membuat potensi 1680 ataupun 1694 akan kembali diuji dan kita berharap areal tersebut akan sangat kuat menahan pola tekanannya sehingga nantinya ditutup naik dengan real body yang sedikit mengangkat ke atas atau let's say mungkin bullish tapi dengan kondisi ada tail di bawahnya. Nah, jika itu yang terjadi, maka kita bisa akan mengharapkan lanjutan kenaikan untuk esok hari di mana di hari Kamis akan dihadapi dengan data GDP kuartal kedua yang juga sangat menentukan apakah Amerika menjelang ataupun sudah masuk resesi apa tidak. Oke, kembali dengan area-area low yang kita perkirakan sebagai strong demand area. Ya, jadi masih ada 1676, 1678 itu adalah low Maret 2021 dan juga low Agustus di 1679.50. Dan sementara area penurunan terakhir itu adalah 1680.70. Di sisi lain, juga apa yang sudah kami persiapkan kemarin, kaitannya dengan grafik outlook dari weekly-nya sendiri, di mana area di tahun 2020 pun pernah terjadi area yang sama di kisaran 1675 sampai 1678. Ini artinya beberapa kali terjadi dan itu masih tetap efektif untuk menahan. Sehingga kita harapkan nanti yang akan terjadi adalah dengan pitching pattern ini harusnya minggu ini akan didominasi dengan bullish. Nah, kaitannya dengan grafik dari daily chart-nya, kalau kita perhatikan dari swing high yang terjadi kemarin, kita persis dengan apa yang kita harapkan ataupun perkirakan untuk terjadi penurunan. Tentunya kalau kita perbesar bagian ini dan fokus saja di bagian ini, maka yang kita akan lihat skenario yang akan terjadi adalah retest area support. Dan diharapkan nantinya dia mengalami penurunan maksimum sampai 1697 di support pertama atau mungkin saja melenceng agak sedikit melenceng di 1676 1680. Itu pun dengan catatan kalau terjadi kejutan dengan kenaikan 100 basis point atau let's say mungkin saja menjelang atau mendekati pengumuman justru dia sudah mengalami penurunan lebih dulu sehingga nantinya saat Fed Powell bicara maka kemungkinan dia akan swing low kembali. Nah, tentunya pergerakan berikutnya yang akan sangat menentukan. Dengan harapan skenario bullish yang pertama kita bisa perkirakan double bottom baik itu dua sisi ataupun dua bottomnya yang sejajar atau satu bottom yang sedikit lebih rendah. Yang jelas kita berharap nantinya akan terjadi pantulan cukup kuat dikarenakan kita asumsi dari area low ataupun historical low yang cukup kuat di area 1697 ataupun 1680-an. Nah, kemudian skenario bullish yang kedua adalah terkait dengan bisa saja terbentuknya pola rectangle ataupun bahkan inverse head and shoulder. Nah, kalau kita lihat dari pola inverse head and shoulder, tentunya begitu kenaikan terjadi, kita belum lihat areal tersebut akan tembus di atas 1734 dan itu berarti akan ada fase di mana akan ada gangguan dari data GDP-nya tentunya. Nah, ini kaitannya bisa saja terjadi strong rejection ataupun mungkin retest kembali maksimum di 697 lalu kemudian dia mengalami kenaikan barulah saat dia tembus 1734 tersebut kita bisa berharap untuk kenaikan yang lebih leluasa untuk mencapai level berikutnya resisten entah itu 1758 ataupun bahkan 1776. Tapi angka hanya perkiraan saja dan kita cuma memperkirakan apakah nantinya dia akan tetap bertahan kuat di area 1697 ataupun 1676 1680. Di sisi lain skenario bearish-nya kalau ternyata terjadi penurunan kemudian dia rebound tertahan di 1697 maka kemungkinan potensi 1697 tersebut adalah sebagai zona resisten yang cukup tangguh berikutnya lalu kemudian dia ambrol dan diperkirakan bisa tembus di bawah 1676 dan itu akan mengakibatkan penurunan sampai zona 1610 ataupun 1625 atau bahkan bisa saja jauh lebih dalam. Kaitan dengan Elliott Wave kalau kita perhatikan yang ditunjukkan dari pola penurunannya kita hitung di sini 1 2 3 4 dan ini berarti sudah terjun ke titik kelima yang artinya kita tinggal menentukan pola ABC yang akan mendorong kenaikan.
Oleh karenanya, kalau kita berkaca kepada status pergerakan yang terjadi, maka Anda perhatikan di sini, dia sudah sampai ke 5, lalu kemudian swing high sudah cukup ke 1739, atau bahkan mungkin dianggap saja resisten 1734, maka ini adalah pola A, dan sekarang yang kita nampak adalah pola B. Sehingga pola B tersebut diharapkan tidak turun di bawah 1680, dan itu berarti kemungkinannya 1697 ataupun 1700 sudah menjadi area yang optimal, dan nanti posisi dari hammer bisa terbentuk sesuai dengan apa yang diharapkan di grafik daily tadi. Oleh karenanya, kalau kita kembali ke sisi ini, maka kita lihat posisi penurunan sebagai pola B, dan kita harapkan pantulan untuk titik C yang nantinya secara bertahap akan menggapai area 1786. Ingat, bertahap, bukan langsung dalam satu hari, melainkan dalam 1 minggu atau bahkan 2 minggu ke depan. Tentunya yang juga kita harus ingat adalah tantangan di akhir bulan yang biasanya cenderung strong dollar. Oke, di grafik H4-nya sangat jelas di sini, posisinya juga gagal untuk mengalami kenaikan, dan ini juga mengakibatkan pola penurunan yang cukup signifikan. Nah, tapi tetap 50% ataupun 61,8% dari Fibonacci retracement adalah area yang cukup imbang, dan menurut saya cukup baik untuk sebagai area demand. Kita perhatikan dari grafik yang sudah kami share tadi pagi pun, kalau misalkan diperhatikan dari grafik H4-nya, sebetulnya bentukannya adalah triangle. Ya, descending triangle ini sebetulnya memiliki target area 1694, dan itu berarti sesuai dengan area 76,4% atau sedikit saja di bawah area 61,8% kita. Nah, nantinya kalau kita perhatikan dari descending triangle ini, maka sebetulnya area secara teknikalnya dia belum tentu akan mencapai target maksimal, sehingga kita anggap 1702, 1694, atau maksimum 1697, kemungkinan itu akan menjadi titik balik yang cukup diperhitungkan. Oleh karenanya, jikapun misalkan pagi tadi kita berharap ada penurunan, Anda bisa manfaatkan untuk short selling, tapi juga untuk kategori short term. Tapi untuk nanti malam, saya minta Anda terfokus kepada Federal Reserve decision rate dan juga kebijakan ataupun pernyataan dari Fed Powell. Jadi ada dua pola pergerakan yang memungkinkan directly respon dari pengumuman suku bunga, lalu kemudian setengah jam kemudian di menit 1.30, maka Anda harus perhatikan apa yang dikatakan oleh Powell sesuai dengan skenario di analisa fundamental tadi. Lalu kemudian kita lihat di grafik H1, head and shoulder yang kemarin kita dengungkan ternyata memang sempat tembus, tapi gagal untuk tutup di bawah. Nah, apakah ini masih tetap dalam fase head and shoulder? Bisa saja, atau Anda menggunakan cara lain. Cara lainnya berarti Anda gunakan target dari area triangle. Ya, kalau kita gunakan seperti demikian, maka ini persis dengan apa yang sempat kita gambarkan tadi pagi dengan potensi triangle symmetrical. Dan ini berarti potensinya, kalau Anda melihat di sini, kita tinggal menggantungkan diri dengan 1716, yang sampai saat ini justru tertahan di zona 1713, dan kita sama sekali belum lihat penutupannya di bawah tersebut. Tapi begitu pola penurunan berikutnya ini terjadi, maka kita harapkan penurunan lebih lanjut akan mencapai area yang kita butuhkan sesuai dengan perkiraan ataupun ekspektasi berikutnya. Semuanya mengarah kepada area 1694 sebagai area optimal. Tapi ingat, secara praktiknya segitiga atau triangle jarang sekali untuk memenuhi target maksimal, sehingga kemungkinan kita anggap saja 50% sampai 70%-nya di kisaran 1702 atau bahkan 1697. Dengan demikian, skenario untuk nanti malam, karena kita fokus dengan FOMC announcement, maka saya lebih berharap untuk melakukan buy 1694 ataupun 1696 dengan stop loss 1688.00. Atau jika Anda langsung mengincar medium term, maka alangkah jauh lebih baik jika menggunakan stop loss di bawah 1680. Tapi untuk Anda yang ekuitas terbatas, sebaiknya Anda relax terlebih dulu, memperhatikan level terjauh sampai mana baru Anda beraksi, atau tunggu saja saat pernyataan Powell yang kecenderungannya bisa saja menenangkan untuk bulan September. Kalau memang ternyata September hanya 50 basis point atau sedikit lebih rendah dari kenaikan bulan Juli ini, maka emas masih bisa mengalami kenaikan, dan disitulah Anda bisa mempertahankan posisi buy Anda. Opsi lain, opsi terakhir adalah jika tembus 1735, Anda boleh lakukan follow buy. Kita lihat dari posisi pound sterling yang ternyata mengalami penurunan cukup dalam, tapi juga berhasil mengalami rebound kembali. Ini kaitannya dengan areal resisten 1.2080, kemarin hanya terpaut 8 poin saja di 1.2088. Ini pertanda rejection
lalu kemudian dia muncul sebagai hangman, maka hari ini kita pertahankan atau kita kembali ke dalam fase bearish. Oleh karenanya kalau kita perhatikan dari grafik H4-nya, kegagalannya sudah nampak ternyata ya. Dan sampai saat ini tertahan di 2072 dengan low masih 2026, dan kita perhatikan bahwa skema ataupun strategi pagi tadi adalah kita suggest untuk lakukan sell 2060, 2080. Itu berarti arealnya sudah cukup dan kita sedang open sell dengan target pertama adalah 1.200. Itu berarti sesuai dengan running price yang sekarang berada di 2034. Berarti sekitar 30 poin lagi ke bawah, dan juga skenario ataupun target keduanya adalah 1.1940. Dengan catatan berarti dia harus menembus zona support 1.1950-an atau 60-an. Yang mana kemarin tertahan di 1.1960. Dan stop loss saya gunakan saja di 1.2140. Artinya Anda boleh follow buy begitu terjadi kenaikan di atas 1.2140. Di sisi lain, yang terakhir adalah terkait dengan crude oil yang kembali mengalami kegagalan kenaikan. Meskipun kemarin kita deteksi adanya kemunculan dari invest head and shoulder, Anda perhatikan kenaikan kemarin tidak bisa lebih baik dan bahkan tertahan di zona 98.97. Sama sekali tidak tembus, rejection, dan itu mengakibatkan kenapa saya berpikir ini mungkin akan terjadi penurunan. Dan mungkin saja invest head and shoulder gagal terjadi. Nah, kaitannya dengan kekhawatiran resesi, emas akan muncul sebagai safe haven, tapi crude oil akan mengalami kesulitan untuk demand muncul. Sehingga itulah sebabnya berpotensi kenaikan hanya berlangsung singkat, mungkin saja tertahan kembali di kisaran 96.60-an atau bahkan sedikit di bawah resisten. Lalu kemudian bisa juga menghitung dari 50% long black candle ini. Dan mungkin saja itu tetap berada di 96.60-an ataupun sedikit lebih rendah. Oleh karenanya, skenario-nya adalah mempertahankan posisi sell dikarenakan opsi kekhawatiran resesi dan juga demand yang terganggu akibat lockdown di Wuhan ataupun China. Oleh karena 96.20 sell on rally sampai 96.40 itu adalah areal yang cukup bagus dengan target terdekat 95.20 dan maksimal 94.20. Meskipun saya melakukan sell, tapi saya tetap memandang areal 93 ataupun 90 itulah kemungkinan sebagai zona demand, setidaknya untuk jangka waktu dekat. Nah, stop loss saya gunakan 97.40 dengan asumsi begitu tembus di atas areal trendline, ya maka kemungkinannya dia bisa langsung melejit ke area 98 atau bahkan 99. Walaupun kemarin terjadi false breakout di area 98 tersebut. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.